Para terdakwa dalam keadaan sehat sanggup mengikuti persidangan ini. Agendanya hari ini adalah pembacaan replik ya dari Bapak Auditor Militer. Auditor militer menegaskan kematian Prada Lukinamo dipastikan terjadi akibat kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, bukan disebabkan faktor lain, sebagaimana didalilkan tim penasihat hukum. Auditor meminta Majelis Hakim Pengadilan Militer 15 Kupang menolak nota pembelaan atau pledoi para terdakwa untuk seluruhnya. Penegasan tersebut disampaikan Auditor Militer Mayor Wasinta Marapaung saat membacakan replik dalam sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki pada Selasa 23 Desember. Selanjutnya terkait sidang hari ini akan disampaikan jurnalis Pos Kupang Novemi. Silakan dengan laporannya. Pengadilan Militer 315 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tetap hari ini 23 Desember 2025 sidang perkara kematian Prada anggota Batalion TP 834 Airamo Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar. Replik atau tanggapan dari auditor atas pembelaan dari terdakwa. Dan para auditor yang melakukan replik hari ini yakni Letkol CHK Alex Panjaitan, Letkol CHK Yudis Harto, Mayor CHK A Marpaung ya. Dan sidang tahapan replik kali ini juga dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Mayor CHK Subianto, Kapten CHK Denis Napitupulu, dan Kapten CHK Jainal Arifin A Yulianto. Nah, Tribuners, dalam replik yang diajukan oleh auditor mengatakan bahwa pembelaan penasehat hukum tidak menunjukkan kekeliruan karena dalam dakwaan dan dalam pembuktian yang diajukan oleh auditor ya. Dan apa yang diajukan dalam penuntutan itu justru meyakinkan auditor dan bahkan hal itu tidak tergoyahkan. Karena itu, auditor meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruhnya pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum untuk berkas ke-41 dengan 17 terdakwa dan dengan berkas 40 dengan 1 terdakwa dan dengan berkas nomor 42 untuk 4 terdakwa. Sidang hari ini dengan 3 berkas, ya berkas pertama sudah diselesaikan tadi pagi dan berkas keduanya digelar pada siang hari ini. Selain itu, auditor juga meminta kepada majelis hakim khususnya untuk berkas ke-4 terdakwa, yaitu tuntutan kedua dari auditor militer, yaitu meminta majelis hakim untuk menerima semua uraian dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh auditor untuk terdakwa Ahmad Ada dengan 3 kawan-kawannya, dan juga menyatakan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang telah diajukan oleh auditor. Kesimpulan untuk replik dari auditor untuk berkas ke-40 dengan terdakwa Ahmad Faisal juga meminta majelis hakim untuk memutus hal yang sama, yaitu menolak pledoi dari penasehat hukum dari terdakwa yang dibacakan tanggal 17 Desember 2025 lalu, kemudian menerima semua uraian dari tuntutan dari auditor dan menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Faisal melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh auditor dengan tuntutan. Untuk berkas 40 dengan terdakwa Ahmad Faisal, auditor dalam repliknya menepis pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, yaitu Mayor CHK Gatot Subur, yang menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Faisal tidak terbukti menunjukkan niat jahat dan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki. Nah, dalam repliknya auditor mengatakan untuk niat jahat dan dengan sengaja pendekatannya tidak pernah berdiri sendiri karena itu harus ditarik secara lahiriah dan dengan keadaan yang menyertainya, ada kehendak dan ada pengetahuan dari terdakwa Ahmad Faisal. Karena hal ini bisa terbukti dari bagaimana unsur mengetahui dan kehendak
Ya, jadi Ahmad Faisal dinilai mengetahui dan menghendaki serta menerima akibat dari perbuatannya. Hal ini dilihat dari cara dia melakukannya, apakah aktif, apakah berulang kali, apakah dengan tenaga, apakah dengan metode tertentu. Dan replik dari auditor menyebutkan bahwa penganiayaan ini dilakukan karena sesuai dengan fakta bahwa Ahmad Ada menggunakan metode tertentu, yaitu mencambuk dan menggunakan alat berupa selang. Sehingga Ahmad Faisal dinilai dengan sadar dan kehendak sadarnya menggunakan alat tertentu untuk menganiaya Prada Luki, sehingga unsur dengan sengaja dan ada niat jahat itu terpenuhi. Auditor juga menilai bahwa terdakwa Ahmad Faisal juga menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak menggunakan kewenangannya untuk mencegah beberapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki, yaitu Pratu Abner Yefeson Nubatonis, Pratu Rofinus Saleh, Pratu Emmanuel Joko Huki, Pratu Arianto Asa, Pratu Jamal Bantal, dan Serda Mario Paskalis Gomang yang menganiaya Prada Luki namun dilihat oleh terdakwa Ahmad Faisal tapi tidak berupaya dicegah oleh Ahmad Faisal. Sementara untuk berkas ke-42 dengan terdakwa Pratu Ahmad Ada, Pratu Emaliano de Arauzo, Pratu Petrus Nong Briansemi, dan Pratu Aprianto Rede Raja, auditor juga menyampaikan bahwa mereka juga dengan kehendak sadar menganiayai Prada Luki Namo, ya, dengan mereka menggunakan beberapa alat, yaitu sendal, selang yang berukuran sekiranya 40 cm, ada juga fan belt, ada juga lombok yang dioleskan kepada tubuh dari Prada Luki Namo dan menggunakan tangan dan kaki yang menganiaya Prada Luki Namo di bagian kaki, punggung, dada, maupun di bagian perutnya. Dengan demikian, auditor dalam repliknya meminta agar majelis hakim bisa mengabulkan segala tuntutan dan dakwaan auditor yang telah dibacakan pada tanggal 10 Desember 2025. Dan sidang lanjutan dengan agenda duplik atau tanggapan dari penasihat hukum terdakwa atas replik yang diajukan oleh auditor akan dibacakan pada Senin mendatang tanggal 29 Desember 2025. Saya Novemelia Novel melaporkan. Para terdakwa silakan duduk, Ibu disampaikan penasihat hukum pada sisi lepas. Baik, Bapak Auditor Militer sudah siap dengan repliknya? Siap ya Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik Mulia, kami akan bacakan. Demikian kami akan bacakan pokok-pokoknya. Ya, silakan. Saya akan bacakan tanggapan Auditor Militer atas pembelaan dari tim penasihat hukum. Auditorat Jenderal TNI, Auditorat Militer bidang 14 Kupang untuk keadilan. Tanggapan Auditor Militer atau replik atas pledoi pembelaan tim penasihat hukum terdakwa atas nama Saksi Thomas Sabris, Hawi, dan kawan-kawan 16 orang. Yang terhormat Hakim Ketua, yang kami hormati para hakim anggota dan tim penasihat hukum para terdakwa yang kami hormati. Mengawali tanggapan kami atas pledoi tim penasihat hukum para terdakwa, perkenan kami menyampaikan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat dan rahmatnya kepada kita semua
sehingga dapat melanjutkan persidangan ini dalam keadaan tertib. Selanjutnya, tinggallah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kami untuk menyusun tanggapan atas pembelaan tim penasihat hukum para terdakwa yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penasihat hukum para terdakwa yang telah gigih memperjuangkan hak-hak para terdakwa dan sudah barang tentu materi yang dibuat dalam pembelaan tim penasihat hukum merupakan pembelaan dari sudut pandang penasihat hukum para terdakwa. Sidang pengadilan kami hormati, setelah mendengar, pelajari dan mencermati kembali pembelaan yang dibacakan tim penasihat hukum para terdakwa terhadap tuntutan auditor militer, maka dapat disimpulkan pembelaan tersebut pada pokoknya disusun terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Fakta-fakta dalam persidangan, 3. Tentang restitusi, 4. Analisis juridis, dan 5. Kesimpulan dan penutup. Sidang pengadilan kami muliakan, sebagaimana pembelaan penasihat hukum para terdakwa terhadap tuntutan auditor militer dan telah disampaikan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2025 yang isinya tidak akan kami uraikan kembali. Maka dalam kesempatan ini kami akan memberikan tanggapan terhadap isi pembelaan tim penasihat hukum para terdakwa, dan tanggapan yang akan kami sampaikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tuntutan kami yang telah kami bacakan dalam persidangan sebelumnya. Dan terhormat Hakim Ketua, kami hormati para hakim anggota dan tim penasihat hukum para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, keterangan para terdakwa, dan barang-barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka pembelaan penasihat hukum para terdakwa dapat kami tanggapi sebagai yang berikut. 1. Tentang pendahuluan. Pendahuluan sebagaimana dalam pembelaan tim penasihat hukum para terdakwa secara umum dapat kami pahami dan sependapat mengenai seluruh uraian dalam pendahuluan tersebut karena apa yang disampaikan merupakan fakta-fakta pengantar dalam pembelaan. 2. Tentang fakta-fakta dalam persidangan, bahwa penasihat hukum para terdakwa dalam masukan dan menguraikan fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat keterangan para terdakwa sebagaimana dalam pledoinya belum secara utuh atau tidak secara keseluruhan sebagaimana yang terungkap dalam persidangan. Namun demikian, apa yang telah disajikan oleh penasihat hukum para terdakwa dalam pledoinya dapat kami pahami dan kami hargai. Samping itu, penasihat hukum juga mempunyai hak akan hal tersebut untuk membela kepentingan para terdakwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.